Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan lalu kita telah membahas tentang adab bertamu ya. Jadi adab bertamu kita udah bahas. Saya resum saja sebentar. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian sampai dapat izin dari orangnya atau mengucapkan salam. Gimana caranya kemarin? Ucapkan salam 3 kali. Tok tok tok, ngapain? Berdiri di samping pintu, jangan di depan pintu. Lalu kemudian kalau disuruh masuk, suruh duduk. Apalagi jangan tanya apa yang dah ada. Kayak gitu kan? Nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang dah ada. Lado mana? Dah ada kicapnya dah. Kalau ada kecap baru mantap kau. Jangan, ya kan? Gitu kan? Lalu kemudian selesai urusan pulang. Jangan ngangak-ngangak lama-lama di situ, numpang lalok lo di situ. Gitu kan ya. Jadi itu adab bertamu. Adab menerima tamu kemarin apa? Suruh dia masuk, suruh dia duduk, jangan banyak basa-basi sampai mendatangkan kemudaratan. Ya, masuklah ikut gubuk ambonya. Padahal rumah cantik, dibilang gubuk, merendah tak pada tempatnya. Atau pas kita mau ngasih air, silakan diminum bu, iko yang adanya. Padahal di dalam ada madu, di dalam ada sirup. Ini yang adanya, itu berbohong. Tak boleh, namanya berdusta. Kemudian apa? Jangan banyak tanya apa yang tak patut ditanya. Jadi itulah yang dinamakan dengan akhlak. Yuk kita lanjutkan kajian kita hari ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini, siang ini di pengajian Raudhah ini kita akan membahas tentang cara proses hijrah yang benar dan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Hijrah itu proses, hidayah itu hasil. Hijrah itu adalah jalan untuk hijrah. Nanti ada hasil daripada hijrah. Apa orang-orang yang ciri-ciri hijrahnya berhasil? Nanti kita bahas. Kalau ada di antara kita yang merasakan itu, berartilah naik level keimanannya tuh ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, lebih kurang sampai jam 3 kita akan bahas
cara berhijrah yang benar dan apa ciri-ciri orang yang telah mendapatkan hidayah karena hijrahnya tadi. Kita mulai, Bu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa itu hijrah? Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Hijrah itu adalah berubah ingin menjadi lebih baik. Dan untuk menjadi lebih baik, ini ada caranya. Tak bisa sembarang cara. Nanti kita tersesat. Iya kan? Tak bisa sembarang cara. Nanti kita tersesat. Nah, bagaimana cara mendatangkan proses hijrah? Saya sering bilang sama ibu-ibu, kadang-kadang banyak yang nanya sama saya, Ustazah, iya, bagaimana caranya saya itu pengen hijrah ke jalan yang saya tuh pengen hijrah. Apa amalan terbaik yang saya lakukan supaya saya bisa hijrah? Saya biasanya bilang, siapapun yang kita pengen hijrah, maka cara pertamanya bukan memperbanyak amal, tetapi kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tinggalkan kemaksiatan jauh lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Saya ulang, meninggalkan kemaksiatan jauh lebih baik dibanding menambah kebaikan. Jadi kalau kita ingin hijrah ke arah yang lebih baik, maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah berusaha meninggalkan kemaksiatan dulu. Apa itu kemaksiatan? Kemaksiatan itu adalah melanggar perintah Allah. Apa itu melanggar perintah Allah? Adalah dosa. Jadi kalau kita mau hijrah, cara pertama yang mau kita lakukan adalah tinggalkan dosa dulu. Itu step yang pertama. Tidak bisa kita ibadah dosa kita kerjakan juga, ibadah dapat pahala dosa kita kerjakan juga. Nanti di yaumul hisab, di hari perhitungan, di yaumul mizan, susah kita. Amal baik kita berat, amal buruk kita juga berat. Paham maksudnya ini? Nah, maka untuk kita bisa hijrah ke jalan yang benar, pertama pastikan dulu tinggalkan dosa. Nah, saya akan jelaskan. Kalau ibu pengen hijrah, ibu kan banyak nih, kalau saya ceramah ibu nyatat, kalau saya ceramah ibu memperhatikan. Nanti nyampe rumah, buku catatannya itu sebelum tidur ambil pena, ambil kertas. Coba catat kira-kira dosa apa yang sering kita lakukan. Karena setiap kita nih punya dosa yang berbeda, betul? Ada yang rajin sholat suka gosip. Ada yang baik tak sholat dia. Ada yang rajin sholat, rajin majelis taklim tapi asik berdusta saja dia. Ada yang rajin majelis taklim tapi suami diaria-aria. Ada yang rajin majelis taklim, kok ketawa? Pula si kawan ini ya. Ketawa itu merasa. Oh, yang ketawa merasa ya. Ada yang rajin sholat, rajin majelis taklim, anak dipici-pici, mari arya ke anak. Kan dosa kita tuh beda-beda, betul ya? Ada yang rajin sholat, rajin majelis taklim, jilbab dibuka-buka keluar rumah. Lantak sila. Ada yang rajin sholat, rajin majelis taklim, baca Quran belum pandai, berdosa. Ada yang rajin baca Quran, tetapi suka nipu orang, makan uang riba. Kan macam-macam ini dosa kita. Dari wajah-wajahnya ini ragam nih dosanya semua ya kan. Nah, maka untuk meninggalkan kemaksiatan, kita perlu kenal dulu diri kita. Apa dosa yang sering kita lakukan? Kan cuman kita dan Allah yang tahu. Jangan pula nanti ditengokkan ke Bu Ketua. Nggak usah. Catat aja di rumah. Apa dosa-dosa kita itu, jujur saja sama Allah. Jujur sama diri sendiri. Catat dosa-dosa kita itu. Ya Allah, saya masih suka ari-ari suami. 1. 2. Keluar rumah masih buka aurat. 2. 3. Masih suka joget-joget sikit-sikit, tipis-tipis. 3. 4. Masih suka menari-nari saat pesta. 4. Jangan bela diri, tulis saja dulu. Jangan gini, suka ngariak-ngariak suami tapi kan nyo jahe. Jangan gitu. Masih suka joget-joget tapi kan sikit nyo. Jangan bela diri, jujur aja dulu salah kita. Jadi suka ngomongin orang tapi kan dia memang jahat. Jangan gitu. Jadi nulisnya itu jujur. Ya, soalnya saya pernah baca catatan tulisan dosa.
ya dari rekan saya, isinya bela diri semua. Suka nyubit anak, tapi kan saya udah sabar sebelumnya, kata dia. Suka buka jilbab, tapi kan tidak ada orang do, kata dia kan. Jadi tulisnya itu jangan kayak gitu. Ini kita ceritanya mau hijrah nih. Hijrah itu butuh proses. Karena hidayah itu dijemput. Beda dengan karomah. Kalau karomah itu datang gitu aja, tidak usah dijemput, dia datang. Tapi kalau hidayah harus dijemput dengan proses hijrah. Prosesnya namanya hijrah, hasilnya namanya hidayah. Prosesnya hijrah, hasilnya dari hijrah itu dapat hidayah. Jadi cara pertama, prosedur operasional untuk proses hijrah, tinggalkan dulu kemaksiatan, catat. Jujur sama diri sendiri, salah kita apa? Saya sebut banyak-banyak salah. Contoh, tadi apa pertama? Maria suami, nyubit-nyubit anak, buka aurat keluar rumah, joget-joget walaupun jarinya aja, iya kan? Kemudian gitu-gitu ya, oke, ya, oke gitu ya. Apalagi dosa-dosa kita, misalnya nih kita suka ngeluh itu nggak boleh. Ngeluh itu tanda kita nggak mensyukuri nikmat Allah. Itu jangan tuh. Sakit kaki lah, kemati lah kok. Sakit perut kapan lah mau sembuhnya? Angin benar ya. Nanti kalau hujan, hujan lebat mendung cemana mau selesai cucian. Beli belanja ke pasar, mahal semuanya. Ya. Jadi ngeluh itu nggak boleh. Ngeluh itu bagian dari dosa. Catat tuh ya. Saya suka ngeluh, saya suka marah-marah, saya suka membalas keburukan dengan keburukan. Saya tahu saya salah, tapi saya nggak mau ngakuin salah. Kan ada kita gitu. Jangan bilang-bilang ke saya, ibu tulis aja sendiri. Kemudian apa lagi? Saya kalau nasihatin suami nyuruh sholat, dia melawan, saya lawan balik misalnya. Nah itu catat tuh. Jadi catat dosa-dosa kita itu. Dan berusaha menghilangkannya pelan-pelan. Allah akan bantu kita dalam proses hijrah. Tapi caranya itu berproses. Misalnya nih, ibu salahnya adalah suka marah-marah, atau suka nyubit anak, suka marah-marah atau melawan dengan suami. Di antara 10 kekurangan kita, di antara 10 dosa-dosa kita ini, hilangkan pelan-pelan komitmen 40 hari dulu. Sambil kita melakukan ibadah ala kadarnya. Karena kita ingin memfokuskan energi kita untuk menghilangkan dosa. Contoh misalnya, membangun kebiasaan baru kan namanya hijrah. Caranya gimana? Caranya ceramah saya 2 bulan yang lalu. Ada dalil yang mengatakan, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah dimanapun kalian berada dan ganti setiap dosa dengan pahala. Ganti setiap dosa dengan kebaikan. Ganti setiap kesalahan dengan kebaikan. Kan gitu saya pernah sampaikan. Kan ibu udah catat nih dosa ibu nih, jebret. Ibu buat komitmen untuk tidak melakukan dosa itu paling tidak 1 bulan lah. Bismillah, tengok bacaan nomor 1, saya masih suka marah-marah. Bismillah, pokoknya bulan ini saya pengen belajar nggak marah-marah. Buat hukuman di sampingnya. Kalau marah-marah, saya denda sedekah 10.000 gitu. Supaya nanti dia menjadi ada efek punishment, efek trauma. Jadi belajar. Saya pun dulu begitu. Misalnya nih, saya suka marah-marah. Maka belajar, pokoknya bulan ini saya tak mau marah. Coba sebulan dulu. Terus kalau marah gimana Ustazah? Idza ghadiba ankum falyaskut. Tahan, diam, fikirkan. Karena banyak ungkapan hati yang boleh kita keluarkan, tapi tidak harus marah-marah. Ungkapkan isi hati boleh, tapi tidak dengan marah-marah. Kalau ibu melakukan kesalahan dosa tadi dalam proses hijrah, ganti dengan kebaikan. Sekali saya marah, saya harus sholat duha 8 rakaat misalnya.
Marah itu bisa dibolehkan, apalagi marah dalam dosa. Tetapi ungkapannya itu harus baik. Pahit di dalam, baik keluar. Kan gitu kan? Konsep ajaran Islam begitu. Walaupun itu dosa, ibu melakukan dosa, saya tahu, saya marah ibu melakukan dosa, tapi tetap manis keluar. Makanya dalam Islam ada konsep tahan amarah. Idza ghadiba ankum falyaskut. Kalau kalian marah, diam dulu. Diam ngapain? Enggak nganga-nganga aja, diam itu. Berpikir, apa kata-kata yang pas untuk saya bisa mengungkapkan kemarahan saya. Catat dosa-dosa kita, komitmen 1 bulan ini pokoknya saya tidak mau mengeluh. 1 bulan. Sekali kita mengeluh, kita kasih hukuman. Sekali saya mengeluh, maka sedekah subuh saya yang tadinya 1.000 jadi 20.000. Daripada piti kaluan cak jangan mengeluh lagi. Kan gitu kan? Kan gitu jadinya kan? Jadi berubah tuh pelan-pelan. Saya buka kepada jemaah, kepada ibu semua. Saya jarang sampaikan ini. Semuanya itu pelan-pelan, Bu. Belajar pun pelan-pelan. Gaya saya belajar itu sangat berbeda. Contoh dulu waktu saya belajar. Ini contoh. Misalnya saya pengen tahu tentang zakat. Saya tidak akan baca buku lain atau melihat apapun kecuali tentang zakat aja. Itu sebulan. Semua buku yang saya baca bulan itu tentang zakat. Ya, kalau ada guru-guru saya berguru semua tentang zakat. Semua kitab-kitab yang saya baca tentang zakat. Tidak akan saya baca buku lain. Supaya otak ini pakai folder. Nanti bulan depan pokoknya saya pengen ngerti tentang misalnya wanita haid. Sebulan saya bicara aja, baca aja kitab-kitab tentang haid. Boleh nggak wanita haid baca Quran? Boleh nggak wanita haid megang Quran? Boleh nggak wanita haid masuk masjid? Apa perbedaan mazhab di antara ulama mazhab tentang wanita haid? Semua 1 bulan haid aja, nggak pindah-pindah. Kalau udah duduk, bulan depan saya belajar lain lagi. Oh, saya bulan depan belajar tentang misalnya bab wakaf atau bab waris. Itu aja. Jadi pelan-pelan perubahan itu. Sehingga otak nih dia pakai folder. Ya, zakat keluar foldernya. Jamak keluar foldernya. Keutamaan majelis ilmu keluar foldernya. Jadi belajarnya nggak nyampur-nyampur. Ibu pernah nggak ngelihat guru atau dosen awal dia ngomong A, tengahnya ngomong B, ujungnya lain? Pernah dengar? Itu karena cara belajar dari awal yang semua buku mau dibaca. Kurang sabar dalam belajar. Ujung-ujungnya di awal ngomong tentang negara, tengah wanita soleha, ujungnya tentang apa? Itu karena kurang foldernya tidak tersusun rapi. Sama dengan proses hijrah, juga kayak gitu, pelan-pelan. Misalnya nih, dosa kita adalah suka marah-marah. Coba bulan ini fokus belajar dulu nahan amarah, bisa. Oke, saya itu suka melakukan dosa, gosipin orang. Maka bulan ini saya nggak mau gosipin orang. Saya latihan dulu 1 bulan. Sekali saya gosip, saya denda 10% gaji misalnya. Bulan ini saya nggak mau keluar rumah pakai KTP bolong. Sekali saya keluar rumah pakai baju KTP, maka saya denda wakaf 20.000 misalnya. Artinya apa? Proses hijrah tuh kayak gitu, berbeda-beda, berproses, bertahap. Paham sampai sini? Jadi yang pertama apa? Catat dosa kita, latihan mengurangi dosa itu. Oke? Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, setelah kita catat doa kita dan latihan dosa kita dan latihan meninggalkan dosa itu, maka lakukan yang kedua, mulai ganti lingkungan. Nah, ini penting ini, ganti lingkungan. Lingkungan itu ada 2, cuman 2 pilihan. Pertama, lingkungan yang menghantarkan kita kepada keburukan. Yang kedua, lingkungan yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Ustazah, bukankah kita tak boleh pilih-pilih teman? Pilih-pilih teman tidak boleh, tapi teman beda dengan teman dekat.
Saya ulang, Ustazah, bukannya nggak boleh kita pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman, silahkan berteman dengan siapa saja. Tapi kalau teman dekat, pastikan yang menghantarkan kepada kebaikan. Dalam agama kita ada beberapa kategori. Masih ingat? Yang pertama adalah musuh kita. Siapakah musuh kita? Musuh kita cuma satu, yaitu kafir harbi. Siapa namanya? Kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi agama Islam, itu musuh kita. Macam-macam Israel, cuman itu musuh kita. Yang lain tidak ada musuh kita. Kalau kafir tidak memerangi agama Islam, bukan musuh kita. Oke? Yang kedua adalah teman. Siapa itu teman? Teman itu adalah, halo guys, apa kabar semuanya? Halo mak coy, besti. Cuman say hello saja. Ketemu di pengajian, ketemu di arisan, itu teman. Tak boleh pilih-pilih. Yang ketiga, teman dekat. Teman dekat harus pilih. Apa itu teman dekat atau qarib? Yaitu orang yang dia ceritakan tentang dirinya kepada kita, tapi kita tak ceritakan diri kita kepadanya. Paham ya? Dia ceritakan diri dia kepada kita, tapi kita tak ceritakan diri kita kepadanya. Itu teman dekat. Dan yang terakhir adalah sahabat. Siapa dia sahabat? Sahabat ini tahu sama tahu. Dia ceritakan masalah dia ke kita, kita ceritakan masalah kita ke dia. Sahabat mesti pilih-pilih. Jadi ibu-ibu, ganti lingkungan tuh maksudnya gimana? Nih maaf, kan kemarin kita bahas dalam majelis ini, kalau ada tamu mau datang ke rumah kita, pokoknya setiap dia datang udah nampak tuh auranya, aura mau gibahkan tetangga sebelah. Pokoknya kalau dia datang, dia ngajak kita gibah. Pokoknya kalau nampak mukanya, kita teringat orang-orang yang dia gibahi. Ada orang seperti itu kan? Boleh nggak kita menolak kedatangan dia? Boleh. Untuk mendatangkan, menghilangkan dosa dari diri kita. Jadi kalau ada teman-teman yang kemudian menghantarkan kita kepada keburukan, setiap dia cerita adalah ceritain orang. Setiap dia cerita, dia fitnah orang. Kalau kita ingatkan, dia nggak mau. Udahlah, belum tentu lagi dia kayak gitu. Kau aja yang nggak tahu, aku tahu sama dia tuh mah. Kan gitu kan? Kok ibu gelisah nih? Mana nih? Gelisah ya. Misalnya ada teman nih, dia menceritakan orang lain. Kita udah belajar nih, udah pengajian. Kata Ustazah Nela, sebutkan kebaikan orang yang dia ceritakan. Kita sebutkan. Belum tentu lagi dia kayak gitu. Aku udah lama kenal sama dia tuh. Kau aja gak tahu gimana dia. Kita nasehatin dia bantah. Ini teman yang tidak mengantarkan kepada ibadah. Saran saya, kurangi urusan dengan dia, tapi jalin silaturahmi seperti biasa. Tidak meninggalkan, kurangi urusan, tapi tetap jalin silaturahmi. Kalau ketemu ya oke. Tapi jangan dekat-dekat betul. Karena proses ghibah itu menular. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pokoknya nggak mau jahat-jahat sama orang. Titik, datang kawan cerita. Tengoklah tuh ibu tuh. Suami lah 3, nggak aja sadar doh. Iya juga ya. Dah, dia nular. Ya kan? Dia nular bu, nular. Teman itu ngaruh bu, dia nular itu. Tengoklah tuh bu tuh, ala kayu tapi tetap aja ndak pernah merasa cukup. Bertambah lo cerita. Di situ ada tuh kawan ambo tuh. Apa ciri-ciri orang siapa yang ibu harus hijrah dari dia? 1, orang yang kalau kita ketemu dia selalu menyebutkan kekurangan orang lain. Catat betul-betul kalau ada orang kayak gitu, kurangi dengan dia, tapi tetap silaturahmi. Paham?
Yang kedua adalah orang yang suka ngeluh. Karena ngeluh itu menular. Hange yo, oh. Pertama adalah orang yang kalau dengan dia, kita selalu ngomongin orang. Yang kedua, orang yang dengan dia selalu ngeluh sehingga kita tertular keluhannya. Karena itu energi yang menular. Dia ibarat getaran-getaran dan dia akan menular. Yang ketiga, kurangi berkawan dengan orang yang malas ibadah, tak mau ngapa-ngapain. Diajak ke majelis taklim dia ange, diajak ke majelis taklim tak apa-apa, ceramah ustaz tu tak usah lai kata dia. Oyo kata orang. Itu nular semua, Bu. Jadi lingkungan itu ganti dengan lingkungan yang menghantarkan kepada kebaikan. Saya rasa nih jemaah-jemaah Raudhah ini insya Allah semuanya orang-orang beriman, amin. Sehingga tak perlu kita saling mengganti lingkungan. Ganti lingkungan offline. Dan kemudian selanjutnya ganti lingkungan online. Lingkungan apa? Online. Ibu kan punya apa itu? Ibu punya aplikasi, entah aplikasinya YT, entah TikTok, entah Gego, OOGLE. Itu hati-hati ibu dengan lingkungan itu. Apa yang masuk ke dalam otak kita, itu akan masuk dengan baik dan kemudian akan menjelma menjadi akhlak kita. Kalau nggak penting kita nggak harus tahu kok tentang berita-berita apapun, berita-berita viral, gosip-gosip artis, keanehan-keanehan, ada jin di belakang pintu, biawak di atas atap rumah orang. Itu nggak perlu dilihat lama-lama, Bu. Iya kan? Biawak dalam lubang WC, iya kan? Itu nggak perlu dilihat lama-lama. Itu akan membuat otak kita terlalu banyak informasi, sehingga yang terjadi kita susah menangkap ilmu yang baik itu yang mana. Udah nyampur semuanya. Ya kan, saya kalau duduk dengan rekan-rekan saya ceritanya itu. Kemarin ada biawak loh belakang rumah orang. Kemarin ada biawak dari lubang WC. Kemarin aku mancing belut rupanya ular, kan? Masuk. Akhirnya itu kalau masuk itu ke dalam kepala kita, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya adalah yang terjadi kita jadi kurang fokus. Semua pamflet-pamflet dilihat, tuh kok miring yo. Tuh kok bolong ya pamfletnya ya. Semua dilihat. Sehingga kita menjadi kurang fokus. Kita boleh tahu beberapa hal, tidak perlu semua informasi kita tangkap. Sehingga kita gampang proses hijrah, otak kita bersih, hati kita bersih, dan lebih tenang insya Allah. Ingat, less is more. Sedikit lebih baik. Punya barang sedikit lebih baik. Berpikir lebih sedikit lebih baik. Ambil yang priority saja yang perlu kita pikirkan. Jadi ganti lingkungan. Pertama apa tadi? Catat dosa, komitmen hilangkan dosa. Ganti lingkungan kepada lingkungan yang lebih baik. Ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya hijrah, tapi teman-teman saya sejak saya hijrah tak mau lagi dekat sama saya. Saya bilang, bukan dia yang tak mau dekat sama ibu. Ibu yang sudah gak nyaman juga sama dia. Dan bukan ibu yang dia jauhin, tapi dia juga gak nyaman sama ibu. Maksudnya gimana, Zah? Gini, orang yang udah hijrah, itu proses like and dislike-nya itu udah berbeda. Yang dia sukai sudah berbeda. Kawannya suka datang naik panggung joget-joget. Dia suka datang ke Raudhah, kan beda. Nggak bisa, Bu. Mana bisa digabung-gabung? Aku bisa kok berteman dengan semua orang. Gak bakal bisa, Bu. Kita bilang pas kita terkejut, la haula wala quwata illa billah. Apa kata dia? Terbakar aku, kata dia kan? Mana dia cocok? Nggak bisa. Kita bilang, Masya Allah, macam ustazah kau ni mah, kata dia kan? Kita berzikir, Alhamdulillah, terbakar aku, kata dia. Nggak cocok. Jadi bukan kita membenci dia, tapi udah nggak nyambung. Itu alami kok. Itu bukan karena kita sombong atau dia sombong, itu alami saja. Terjadi, itu seleksi alam. Jadi jangan berharap banyak untuk sebuah perubahan itu. Ibu tahu burung elang? Burung elang terbang tinggi, burung pipit di bawah. Elang tuh bisa berkawan dengan burung pipit, bisa. Tapi lama-lama elang di bawah juga nggak bisa napas. Karena elang itu tabiatnya terbang tinggi. Dia bisa berkawan dengan pipit, tapi tidak bisa lama-lama. Dia harus kembali ke asalnya. Pipit bisa berkawan dengan elang, tapi
Tapi tidak bisa lama-lama, karena kalau pipit berkawan dengan elang, lama-lama kehilangan oksigen, jatuh juga dia. Ibaratnya gini, maaf izin saya, orang yang tinggal di pelosok desa, dia bilang apa? Aku bisa kok tinggal di kota, aku ini orangnya fleksibel. Bisa bu, tapi 2 hari aja bu, hari ketiga pening juga kepalanya bu. Bagus di desa lagi kata dia. Orang yang di kota dengan lantang bilang, saya bisa tinggal di desa walaupun gak ada air. Saya ini orangnya rendah hati. Bisa seminggu aja pening kepalanya, balik lagi dia ke kota. Betul ya? Sama dengan antara orang yang belum hijrah dengan orang yang hijrah. Bisa berkawan tapi udah gak nyaman. Dan itu alami, natural, gak usah dilawan. Seleksi alam. Sebelum ngaji temannya dengan yang kayak gini, setelah ngaji ada seleksi alam, dia berubah menjadi teman masjid, itu nggak apa-apa ya. Nggak bisa kita berharap banyak, karena situasi berbeda, frekuensi berbeda, dunia sudah juga berbeda. Maaf, ada orang-orang ustazah, kalau saya ngaji di sini nggak enak. Kenapa? Orang-orangnya pakainya hitam semua, nggak suka dia sama saya. Bukan dia nggak suka sama ibu yang nggak nyaman sama dia. Tapi kan itu bagus-bagus aja pakaian hitam sesama orang-orang yang hijrah. Yang repot ini adalah antara orang masjid dengan orang-orang yang nggak pengajian. Jangan takut kehilangan itu, karena alam yang akan memisahkannya. Oke? Nah, ya secara natural dia akan terpisah. 1, berhenti berbuat dosa. 2, ganti lingkungan kepada lingkungan yang lebih baik. Kalau ada teman-teman yang setiap ketemu dia kita pusing, setiap ketemu dia kita harus berpikir, tiap ketemu dia karena tingkah dia kita pusing, kurangi urusan dan ganti dengan yang membuat kita mendatangkan kepada kebaikan. Baru yang ketiga, perbanyak ibadah. Kan enak prosesnya. Dosa dihilangkan, teman diganti, bukan ditinggalkan. Yang prioritasnya diganti dengan teman yang baik. Baru kita perbanyak ibadah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak pengajian, rajin baca Quran tiap hari, perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Nah, endingnya adalah ketika kita udah banyak sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran tiap hari, sedekah subuh tiap hari, kemana pengajian kita datang. Kalau kita udah nyaman dengan ibadah, maka endingnya udah insya Allah hidayah itu akan turun dengan sendirinya. Ini kalau ini mulus. Cuma yang masalahnya kenapa dia nggak mulus? Ibadah diperbanyak, datang kawan. Dan kawan yang tadi kan, duduk ayo. Ada cerita baru, apa tuh. Ujung-ujungnya ke masjid juga, ngosip juga. Jadi ngeblunder proses hijrahnya. Sholat sunnah, puasa sunnah, tapi dosa nggak dihilangkan. Datang suaminya tak sesuai keinginan hati. Aku sebenarnya udah sabar nih bang, kata Ustazah Nela sabar, tapi nggak tahan juga aku bang. Keluar juga singa aku nih, gitu. Jadi ngeblunder dia nggak sistematis gitu maksudnya. Nah ini proses hijrah nih, karena hijrah itu diusahakan. Oke, baru kita perbanyak berbuat baik. Endingnya apa? Endingnya 10 menit terakhir kita akan dapat hidayah. Nah, apa ciri-ciri orang yang dapat hidayah? Tadi proses hijrah ada berapa? 3 ya, tinggalkan ganti lingkup, perbanyak ibadah, maka endingnya adalah hidayah akan turun. Nah, apa nih ciri-ciri orang yang sudah melakukan proses ini lalu dia dapat dapat hidayah? Ciri-cirinya orang yang mendapatkan hidayah, dia mulai takut berbuat dosa. Alarmnya bunyi kalau dia berbuat dosa. Baru dia mau ceritakan orang, lagi balok leko gitu. Walaupun cerita juga sedikit, tapi bunyi alarmnya gitu loh, paham ya? Cerita dia begini, mainkan kopling sedikit, mundur. Kita udah cerita orang gibah wak jadinya kan. Tapi wak lanjut saya lah. Tapi ada proses mainin kopling sedikit. Gibah wak
Atau beli lanjut istilah deh. Nah gitu kan. Tapi kita lanjut aja lah kan. Iya gitu ya. Tapi adalah sikit alarmnya. Ujungnya itu lah. Oh kita udah ghibah nih. Oh ini ghibah kita nih loh. Tapi lanjut aja lah. Tidak apa-apa gitu doh. Istighfar. Istighfar bisa nggak menghilangkan dosa ghibah? Tidak bisa doh. Ghibah itu tidak bisa dengan suatu tasbih. Ghibah. Puasa Arafah adalah diampunkan dosa setahun yang lalu. Tidak bisa dosa ghibah itu. Hanya menghilangkan dosa kita kepada Allah saja itu. Dosa ghibah itu harus minta maaf dengan orangnya. Sekarang kita ghibahkan, besoknya orangnya meninggal. Woi, datangnya tengah malam. Gitu ya. Jadi kan sholat puasa Arafah mengampunkan puasa setahun yang lalu. Mengampunkan dosa. Sholat awabin mengampunkan dosa dari maghrib menjelang dari subuh menjelang maghrib. Apalagi puasa sunnah mengangkat dosa. Itu dosa dengan Allah saja loh itu. Dengan manusia nggak bisa itu. Dengan manusia mesti minta maaf. Astaghfirullahaladzim. Bukan dengan manusia. Dengan manusia harus minta maaf. Jadi balik lagi kepada yang tadi ya kan. Nah ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, dia mulai ngerem. Wih ghibah kita nih mah. Ada mulai sikit-sikit jadilah. Udah pernah rasakan itu? Udah pernah? Mau ghibah takut? Tapi lanjut. Kalau ramai? Gitu ya. Kalau ramai di mobil ada ghibah. Kau ngaku mah temannya. Astagfirullah. Siap. Nah itu tadi. Jadi mulai direm, tapi jangan digas lagi. Kan koplingnya udah dimainkan, kurangi. Jadi dia mulai takut berbuat salah. Kemudian selanjutnya dia mulai menahan ya, takut berbuat salah. Contohnya lagi misalnya mau ngambil jemuran, nggak pakai jilbab, kata Ustazah Nila nggak boleh doh. Tapi sekali kok nyolan tak salah gitu kan. Walaupun akhirnya dia keluar juga, tapi ada alarm, ciri-ciri lah. Tapi kalau bisa ya enggak lah ya kan. Karena malaikat nggak bisa diajak kompak masalahnya. Cut, slow dulu cut, pause catatan amal kan nggak bisa. Jadi dia mulai khawatir berbuat dosa. Itu adalah bagian dari ciri orang yang mendapatkan hidayah. Takut dia mulai ada rasa takut. Oke? Yang takut. Mau marah dengan suami takut. Walaupun terlepas juga namanya kan proses. Dia beda dengan karomah. Kalau karomah dia mendadak. Kayak Umar bin Khattab dapat karomah masuk Islam mendadak baik. Kalau hidayah nggak kayak gitu. Hidayah butuh proses. Ya, beda dia. Hidayah butuh proses. Satu dia takut berbuat dosa. Yang kedua adalah dia mulai senang berbuat kebaikan. Dia mulai rajin sholat sunnah, dia mulai rajin puasa sunnah, dapat ilmu baru dia amalkan sikit-sikit, dapat ilmu baru dia amalkan. Dia mulai senang berbuat ibadah dan dia mulai senang sekali melakukan ibadah-ibadah kecil-kecil. Oke? Dan yang ketiga, dia senang dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini ciri-ciri masyarakat Raudhah ini udah dapat hidayahnya. Amin. Senang pengajian? Tapi ghibah lanjut? Enggak sih ya. Dia mulai senang dengan pengajian. Ini kan saya lihat yang pengajian manusianya itu mukanya ya. Pengajian sini ini juga orangnya. Pengajian di sini ini juga orangnya. Mudah-mudahan yang inilah masuk surga nih. Amin. Dia mulai suka dengan pengajian. Kan saya sering bilang sama ibu-ibu, hal yang perlu ibu syukuri adalah senang dengan ceramah-ceramah dan pengajian. Karena tak semua orang suka diceramahi. Gak semua orang suka mendengar dalil. Gak semua orang suka mendengarkan ustadz-ustadz ceramah. Gak semua orang suka mendengarkan ilmu. Beribet, bikin pusing, nyampe rumah ndak tentu doa pula ceramah ustadz tadi.
Nggak semua orang suka diceramai. Jadi kalau ibu suka dengan pengetahuan, gemar menuntut ilmu, online, offline, kepo dengan pengetahuan, itu ciri orang-orang mendapatkan hidayah. Maka habiskan waktu untuk itu, kurangi waktu untuk berbuat dosa, dan hilangkan orang-orang yang mendatangkan kita kepada dosa. Nah itu mulai itu, hidayah itu. Nah itu proses panjang. Semoga kita udah di titik nomor 6. Amin. Allahumma amin. Yuk kita simpulkan cara hijrah dan ciri mendapatkan hidayah. Pertama adalah tinggalkan kemaksiatan. Pastikan catat dosa-dosa kita dan hilangkan. Kedua, ganti lingkungan online dan offline yang menghantarkan kita kepada ibadah. Oke? Kemudian yang ketiga, baru perbanyak ibadah, sholat sunnah. Yang tadi dosa kita hindarkan. Udah ganti lingkungan, dia udah mulai mulus. Kemudian coba kita perbanyak ibadah, kurangi nyakitin orang, kurangi bermasalah sama orang. Kalau ada suka berteman-teman bermasalah, udahlah, udah usah banyak kali lingkungan itu daripada bikin dosa. Iya kan? Kemudian selanjutnya kita usahakan untuk memperbanyak ibadah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan seterusnya. Nah baru kita nanti fokus ke ciri mendapatkan hidayah. Apa cirinya? Takut berbuat dosa, ada rem sedikit walaupun bolong juga remnya, tapi lumayan lah ya kan, daripada ndak goyang ya kan. Kemudian selanjutnya adalah dia mulai senang, gemar dia beribadah, walaupun lalai lagi, coba lagi, lalai lagi, coba lagi, imannya lemot lagi, naik lagi, imannya lemot lagi, naik lagi, tapi dia mulai gemar untuk beribadah. Dan kemudian terakhir dia mulai senang dengan ilmu pengetahuan, ya. Dia mulai senang dengan ilmu pengetahuan. Dan siap-siaplah kalau sudah dapat hidayah ada endingnya. Apa endingnya? Endingnya Allah Subhanahu wa taala akan merubah seluruh pola hidup kita. Yang sebelum kita dapat hidayah, hati kita tidak tenang, risau, galau, nggak jelas karena perbuatan dosa itu bisa merusak ketenangan. Tapi setelah kita dapat hidayah, setelah kita hijrah, siap-siaplah ujian juga akan datang kepada kita. Nggak semangat lagi ya kan? Iyalah. Iya kan? Nah, kalau yang tadi ibu tidak ibadah, gelisah, galau, merana, risau-risau, ndak jaleh, banyak masalah, ngeblunder hidupnya, ini nggak enak. Nah, ketika kita beriman, kita ada ujian, tapi kita udah cukup pedang untuk menghadapinya. Kita udah cukup ilmu untuk menghadapinya. Kita udah cukup kuat mental. Karena orang yang udah hijrah, dia tahu konsep tawakal, dia tahu konsep ujian, dia tahu konsep berserah diri, dia tahu apapun yang terjadi dia akan konsisten. Ini lebih mantap. Tapi bisa nggak kita tanpa musibah, tanpa ujian? Hidup ini enak aja. Ya nggak bisa. Kalau kita nggak taat ada musibah, kalau kita taat ada uji. Tapi orang yang diuji dia punya modal. Modalnya ngerti konsep tawakal, modalnya ngerti konsep ikhlas, modalnya ngerti konsep sabar. Kalau tadi mana ngerti, makanya banyak orang bunuh diri, banyak orang stres, marah-marah nggak jelas karena nggak ada ilmunya, dia belum hijrah. Makanya beda. Coba sakiti orang beriman, sakiti orang yang tak belajar. Pergi ibu kemana, orang-orang tak belajar, sakiti dia. Sebentar aja dia udah marah. Coba sakiti orang yang beriman. Dia agak slow, tapi hati-hati. Dia tikung sepertiga malam. Majik ya. Demikian Allah alam bisawab. Ala hazinnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka
salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhinnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma khususan ila abi jaswir wa ila ummina yunizar. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifa'uk, isfihi ma la shifaan illa shifa'uka, shifa'un la yughadiru saqama ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhil jama'ah, Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran, sabbis aqdamana binuril Quran. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Bakanbaru ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Kak. Halo teman-teman semua, thank you ya yang sudah gabung di kanal ini. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan teman-teman semuanya yang terlambat hadir siang ini, teman-teman boleh pergi ke channel aku ya, bahwa video ceramah kali ini akan tetap aku tampilkan di channel YT-nya aku. Teman-teman subscribe aja channelnya, di dalamnya banyak video-video ceramah tentang yang aku sampaikan di live ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mampir, yang udah tap-tap layar, yang udah komen, yang udah nge-give. Sehat selalu buat teman-teman semuanya yang udah nemenin aku hari ini ya. Kita tutup dulu ya guys. Thank you ya. Sampai ketemu di live berikutnya untuk tanya jawab kita di jam 8 pagi, jam 8 malam ya, supaya saya bisa ngobrol santai dan tanya jawab dengan teman-teman semuanya di jam 8 pagi, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat. Nela Luki di sini. Sampai kita tutup dulu, salah konsep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa aktifin notifikasinya ya, supaya teman-teman dapat video-video terbaru dan live terbaru dari aku ya. Saya selalu di sana. Bye bye. Love you all. Makasih ya guys. Aku matiin ya. Bye bye. Makasih ya. Makasih ya.